Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fala dengan NIM 21042313. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kebijakan publik mengenai analisis contoh kebijakan publik dalam produk politik. Kebijakan publik sebagai produk politik ialah kebijakan yang dihasilkan oleh proses politik dan mencerminkan preferensi, tujuan, dan agenda politik dari pemimpin atau partai politik yang berkuasa. Salah satu contoh kebijakan politik yang saya ambil yaitu kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi menentukan kebijakan imigrasi seperti pembatasan atau perluasan akses imigrasi, seringkali terkait erat dengan preferensi politik dan pandangan partai politik terhadap isu ini. Kebijakan imigrasi ialah serangkaian aturan dan kebijakan yang ditetapkan atau diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur masuknya orang asing ke wilayah negara tersebut. Kebijakan ini dapat berkaitan dengan visa, izin tinggal, deportasi, serta berbagai aspek lainnya yang terkaitan dengan pergerakan penduduk antar negara. Kebijakan imigrasi biasanya ditentukan oleh pemerintah suatu negara sesuai dengan kepentingan nasional dan keamanan negara tersebut. Kebijakan ini dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan dalam keadaan ekonomi, sosial, ataupun politik di dalam dan di luar negeri. Kebijakan imigrasi ini dapat menjadi produk politik yang sangat signifikan karena kebijakan imigrasi seringkali mencerminkan nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan politik dari pemerintahan yang berkuasa. Contoh, produk politik dalam kebijakan imigrasi ini bisa mencakup peraturan visi, aturan pemulangan, kebijakan suaka, dan berbagai peraturan terkait imigrasi lainnya yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah. Kebijakan imigrasi juga dapat menjadi isu politik yang kontroversi atau memicu debat di antara berbagai kelompok masyarakat dan partai politik. Pemilihan umum dan platform politik seringkali mencakup janji-janji terkait kebijakan imigrasi yang dapat mempengaruhi dukungan pemilih. Sebagai hasilnya, produk politik seperti kebijakan imigrasi ini memiliki dampak yang besar dalam politik sebuah negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan imigrasi yang pertama itu keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Yang kedua, wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang nomor 3, fungsi keimigrasian ini ialah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini kita membahas mengenai wewenang keimigrasian yang terdapat dalam pasal 75 sampai 80. Baik, di pasal 75 yang pertama itu ada pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan-peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada tindakan administrasi keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang pertama yaitu pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Yang kedua, pembatasan, perubahan, serta pembatalan izin tinggal. Yang ketiga, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Yang keempat, ada keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Yang kelima, penanganan biaya beban. Dan yang keenam, deportasi dari wilayah Indonesia. Selanjutnya di pasal 76, keputusan mengenai tindakan administratif keimigrasian sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 dan ayat 3 dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan. Selanjutnya pasal 77
yaitu orang asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri dapat mengabulkan atau menolak keberatan yang diajukan oleh orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan keputusan Menteri. Yang pertama, keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat final. Yang kedua, pengajuan keberatan yang diajukan oleh orang asing tidak menunda pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian terhadap yang bersangkutan. Selanjutnya ada pasal 78, orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Selanjutnya, orang asing pemegang imigrasi izin tinggal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Selanjutnya yaitu pasal 79, penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 dikenai biaya beban, dan pasal 80 biaya beban sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4 dan pasal 79 merupakan salah satu penerimaan negara bukan pajak di bidang keimigrasian. Selanjutnya kita membahas mengenai peran. Kebijakan imigrasi memiliki peran yang penting dalam mengatur masuknya orang asing ke suatu negara. Beberapa peran utama antara lain yang pertama itu ada keamanan nasional. Kebijakan imigrasi dapat digunakan untuk menjaga keamanan nasional dengan mengidentifikasi dan mengawasi orang-orang yang masuk ke negara tersebut. Hal ini dapat mencegah potensi ancaman keamanan. Yang kedua, itu ada pengaturan tenaga kerja. Negara dapat mengatur imigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik yang di tingkat keterampilannya rendah maupun yang tinggi. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri. Yang ketiga, ada integrasi sosial. Kebijakan imigrasi juga berperan dalam mengintegrasikan pendatang yang dalam masyarakat yang ada. Ini mencakup program-program pelatihan bahasa, pendidikan, dan integrasi budaya. Yang keempat ada pengungsi dan pelindungan. Kebijakan imigrasi juga harus mempertimbangkan hak asasi manusia, termasuk penerimaan pengungsian dan penyediaan perlindungan bagi mereka yang mengalami ancaman di negara asalnya. Yang kelima ada diplomasi dan hubungan luar negeri. Kebijakan imigrasi ini juga dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara. Kebijakan yang terlalu ketat atau terlalu longgar dapat mempengaruhi hubungan dengan negara-negara lain. Yang keenam, kontribusi ekonomi. Imigrasi dapat memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi negara dengan tujuan melalui pembayaran pajak, konsumsi, dan usaha bisnis. Penting untuk kita menjaga keseimbangan yang tepat dalam mengatur imigrasi agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan tugas yang ada dalam konteks negara tersebut. Baiklah, itulah sedikit analisis mengenai kebijakan imigrasi, produk politik yang